Anda akan segera mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Shalom komunitas IPM yang terkasih, kapasitas iman. Jumat 7 September kami kedatangan tamu Ibu Deborah, hamba Tuhan dari Aceh yang menginap di rumah kami. Saat itu anak saya ingin menunjukkan ke Ibu Deborah koleksi dinosaurusnya. Anak saya menghafal semua jenis-jenis dinosaurus dan semua spek-speknya. Saya mengerti dan dapat bercerita dengan sangat jelas, dengan sangat benar. Anak saya paling senang kalau ada di rumah kami tamu. Dia senang berbicara dengan tamu-tamu kami dan menganggap mendapatkan teman baru. Begitu antusiasnya berkata, yes, ada tamu. Begitu anak saya di dalam merespon apabila tamu ada datang ke rumah kami. Walaupun sebenarnya dia juga ingin mendapatkan pengakuan akan kemampuannya. Namanya juga anak-anak, perlu pengakuan untuk setiap ekspresi yang diberikan, yang mereka buat, sehingga mereka semakin yakin dengan apa yang mereka lakukan. Itu penting untuk merangsang daya pertumbuhan kreativitas si anak. Komunitas IPM yang berbahagia. Ibu Deborah merespon anak saya. Awalnya anak saya minta izin untuk memajang mainan dinosaurusnya di meja tamu, tapi istri saya berkeberatan, hingga akhirnya anak saya tidak bisa memajang di ruang tamu dan dia akhirnya memajang di meja belajarnya, padahal imajinasinya dia sedang membangun dinoland yang sangat mengagumkan. Anak saya sempat kecewa karena penolakan istri saya. Keesokan harinya Bu Deborah berbicara dengan saya, kamu harus beriman membeli rumah di sebelah. Saya bingung karena istri saya sangat menginginkan, tetapi saya berpikir dari mana uangnya. Tetapi Ibu Deborah berkata, Paul, kamu sering menampung hamba Tuhan menginap di rumahmu. Jadi kalau kamu minta sama Tuhan rumah yang lebih besar, itu bukanlah kemewahan untuk dirimu, tetapi untuk memperbesar kapasitas pelayananmu. Saya seperti ditemplak karena saya diajak memperbesar kapasitas pelayanan saya. Itu paling saya suka. Tetapi saya paling malas membicarakan memperbesar kapasitas kekayaan pribadi. Saya pikir saya mau memperbesar kantor saya sehingga koperasi dan ministry boleh punya gedung sendiri. Tetapi Ibu Deborah berkata, Tuhan kita besar, minta dua-duanya. Rumah diperbesar dan kantor diperbesar. Kenapa kamu memiliki iman yang kecil? Apa yang kamu saksikan kalau kemenangan imanmu kecil-kecil saja? Saya sangat kaget dengan perkataan itu. Justru kalau kamu bisa menjangkau pekerjaan Tuhan yang besar, kamu bisa declare Tuhan itu besar. Tuhan sanggup menyediakan uang cash untuk membelinya, tidak usah kredit. Wah, ini perkataan iman yang besar. Saya bawa dalam doa dan Tuhan berkata, kalau kamu ingin memperbesar pelayananmu, tidak ada jalan lain. Perbesar kapasitas imanmu. Permintaan besar adalah sehingga ada tempat untuk menampungnya. Bu Deborah berkata, perkatakan Paul, dan sepakatlah dengan istrimu, selebihnya Tuhan menggenapi iman kalian. Komunitas IPM yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Truk dengan kap akan pecah ban dan patah as rodanya. Kalau kita perlu memuat beban 10 ton, maka kita perlu mengganti truk yang tonasenya 3 ton itu dengan yang berkapasitas 10 ton. Kalau truk kapasitas 10 ton terlalu sedikit, kalau hanya memuat 1 ton, tidak efektif. Seharusnya truk itu mampu memuat 10-12 ton. Begitu pula dengan kapasitas iman kita. Kata Allah, kita perlu terus-menerus meningkatkan daya tahan iman kita sehingga kita boleh bertumbuh dalam pertumbuhan iman yang sehat. Yohanes 16 ayat 24 berkata,
sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuh sukacitamu. Komunitas IPM yang terkasih, ternyata Yesus mengajar kita meminta kepada Bapa dalam nama Yesus, agar penuhlah sukacita kita. Jadi, meminta itu tidak salah. Menjadi salah kalau kita memintanya kepada manusia. Yesus mengajar kita meletakkan dasar yang benar, meminta dalam nama Yesus. Kita perlu meningkatkan kapasitas iman kita, bukan untuk memperkaya diri kita, tetapi untuk melebarkan kerajaan Allah, sehingga apa yang kita peroleh, kekayaan yang kita peroleh adalah untuk memperbesar, untuk semakin banyak dapat melayani orang-orang di sekeliling kita. Jadi iman yang seperti ini adalah iman letakkan pada harta itu sendiri, tetapi diletakkan kepada Yesus, di mana Yesus memberkati, dan berkat itu ternyata dapat memberkati sekelilingnya lebih lagi. Jadi berbuah-buah lebat. Jadi apa yang dihasilkan oleh satu benih dapat menghasilkan lebih banyak lagi buah yang dihasilkan. Jadi apa yang kita tanam itu tidak sia-sia, tetapi berdampak untuk kehidupan kekal. Berdampak untuk kehidupan kekal. Kalau yang kita investasikan hanya untuk diri kita sendiri, itu tidak berdampak untuk kehidupan kekal, hanya berdampak untuk sementara selama kita hidup. Setelah kita mati, semuanya kita tinggalkan dan tidak akan membawa dampak apapun. Tetapi untuk segala sesuatu yang diberikan untuk kerajaan Allah akan berdampak untuk kehidupan kita yang kekal. LDH Paul Anggaran Inspiratif Power Ministry. Baru saja Anda mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Untuk pelayanan dan konseling, hubungi hotline Inspiratif Power Ministry di 087 87 5000 030 03